Ya, selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas modul listrik statis dengan topik hukum kolom. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep muatan listrik dan memahami hukum kolom. Muatan listrik itu diberi simbol Q, di mana satuannya adalah kolom, di mana jika jumlah proton lebih banyak dibanding jumlah elektron, maka atom tersebut dikatakan bermuatan positif. Karena memang proton ini kan muatannya positif ya. Sehingga kalau jumlah proton lebih banyak, maka totalnya menjadi positif. Demikian juga dengan sebaliknya, jika jumlah elektron lebih banyak dibanding jumlah protonnya, maka atomnya akan bermuatan negatif. Ya, gambar ini adalah fenomena dari muatan listrik ya, di mana sisir ini ya, digosokkan sehingga akan bermuatan listrik, sehingga nanti mampu menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, muatan listrik itu ada dua jenis tadi ya, ada positif atau negatif. Nah, jika muatan listrik yang sejenis, misalnya positif-positif atau negatif-negatif, maka interaksi yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Ketika suatu muatan listrik yang nggak sejenis, ya positif-negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Ya, kita lihat pada gambar ini ya, kalau plus dengan plus, dia saling bertolakan, min dengan min juga, namun kalau plus dengan min, maka akan saling tarik-menarik. Ya, ini ada meme ya, untuk memperjelas ya, dimana kalau muatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan kalau berlawan jenis itu akan tarik-menarik. Nah, untuk mengukur berapa besar kekuatan tolak-menolak atau tarik-menarik tersebut, maka ada namanya hukum kolom. Jadi, besar gaya kolom itu sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Ya, jadi misalnya ini ada Q1, Q2 pada jarak R, ya, dimana kalau dia berlawanan jenis, maka gayanya akan saling tarik-menarik. Kalau berbeda jenis, dia akan saling tolak, kalau sejenis akan saling tolak-menolak. Di mana besarnya tadi F sama dengan K, yaitu Q1 dikali Q2, ya, muatan masing-masing dibagi jaraknya. Di mana F itu adalah gaya kolom, K ini adalah suatu konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9, Q1 adalah muatan 1, satuannya kolom, Q2 adalah muatan 2, dan R adalah jarak antar muatan. Ya. Ini adalah Charles Augustin de Coulomb ya, di mana namanya dipakai sebagai satuan dari muatan dan yang menemukan hukum Coulomb ya, yaitu rumus untuk mencari besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik pada muatan listrik. Ya, ini satu meme ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah belajar tentang hukum gravitasi, kita lihat rumusnya hampir sama gitu ya. Tapi pada gravitasi kan gayanya itu akibat dua buah massa, sedangkan kalau pada hukum Coulomb akibat dua muatan. Jadi seolah-olah Coulomb itu meniru dari Newton gitu ya. Padahal sebenarnya sih ini hanya meme saja gitu. Tapi memang menarik karena rumusnya itu hampir mirip gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya, kita ingin tahu berapa besar gaya kolom. Tapi perlu diingat gaya kolom itu merupakan besaran vektor ya. Sehingga selain menghitung besarnya, kita juga harus melihat arahnya gitu ya. Nah, di sini ada tiga muatan. Muatan 1, muatan 2, muatan 3 ya, dengan jaraknya 3 cm dari Q1 ke Q2 dan dari Q2 ke Q3 juga 3 cm. Ditanya adalah berapa gaya kolom pada Q2 dan arahnya gitu ya. Seperti itu. Kita akan coba bahas. Di sini karena Q2 ini mengalami gaya akibat Q1 sama Q3, kita hitung satu persatu. Jadi F21. F21 itu adalah gaya pada muatan 2 akibat muatan 1. Berarti ya K dikali Q1 dibagi Q2 dibagi jarak muatan 1 ke muatan 2 ya. Kalau kita lihat gambar, kan muatan 2 itu besarnya 2 mikrokolom, tapi kita rubah ke kolom ya. Berarti 2 kali 10 pangkat 6. Kemudian Q1 1 mikro, 1 kali 10 pangkat 6, dan jaraknya adalah tadi 3 cm ya. Kita rubah ke meter. 3 kali 10 pangkat 2. Lalu kita hitung, maka dapat gaya pada muatan 2 akibat muatan 1 sama dengan 20 Newton. Arahnya adalah ke kiri, karena antara muatan 2 dengan muatan 1 kan beda jenis ya. Yang muatan 2 minus, muatan 1 plus, sehingga muatan 2 ini akan ditarik ke kiri oleh muatan 1. Nah, demikian juga kita hitung gaya pada muatan 2 akibat muatan 3, yaitu arahnya ke kanan, karena juga berbeda jenis antara Q2 dengan Q3, sehingga Q2 ditarik ke kanan oleh Q3 ya. Kita hitung nilainya dengan rumus hukum Coulomb, yaitu K, Q2 kali Q3 dibagi jarak, ya kuadrat, maka kita masukkan angkanya, kita akan dapatkan F23 80 Newton. Nah, kalau kita lihat di sini kan ternyata F23 lebih besar ya. Artinya si Q2 akan mendapatkan gaya lebih besar ke kanan ya, sehingga
karena ini arahnya berlawanan, kita dapatkan total gayanya ya. Maka nanti total gaya pada F2 sama dengan F23, karena F23 ini lebih besar, 80 Newton, dikurang dengan F21 yang arahnya ke kiri, 20 Newton. Maka dapat nilainya adalah F2 sama dengan 80 kurang 20 yaitu 60 Newton. Ini ada panah ke kanan, artinya arah totalnya ke kanan. Jadi nanti Q2 akan mendapatkan gaya total sebesar 60 Newton ke arah kanan. Nah, ini adalah referensi yang dipakai untuk video kali ini. Ya, demikian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan kita akan bertemu pada video selanjutnya.